Udah selesai, udah mulai. Udah. Ya, selamat datang kembali di bukan selamat datang kembali ya. Ini ada nama programnya itu 30 menitan nih. Jadi yang kemarin-kemarin sempat akan mewawancarai beberapa orang, cuman karena Corona. Ya, karena pandemi seperti ini jadi ya mungkin agak terhambat ya. Tapi untunglah di hari ini itu ada kedatangan yang namanya Felicia Amerda. Hai guys, kenapa kalau kita bikin vlog orang tuh lebih menyapanya pakai kata-kata guys? Ya itu. Mungkin kau bisa ngasih tahu. Hai Bolo. Wah, itu TV itu TV di mana ya? Surabaya, Bro. Iya kan, Surabaya. Apa nama TV-nya dulu? Arek TV. Arek TV. Ya. Hai Bolo. Oh iya, artinya teman-teman. Surabaya banget. Yaudah, ini sekarang lagi ada sama yang namanya, siapa kamu namanya? Felicia Amerda, tapi panggil aja Felis lah. Oh ya, Felicia Amerda. Kalau nggak salah namamu itu ada artinya nggak sih? Amerda itu apa namanya? Anak nomor 2. Jadi buat kalian ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi mengandung gitu kan, akan istilahnya berencana punya anak, tolong pengetahuan ini disimpan ya. Jadi kalau misalnya punya anak nomor 2, Amerda aja, kasih Amerda. Karena kalau misalnya kita search di zaman Facebook, Friendster, Twitter, Instagram, nggak ada. Amerda tuh nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ya maksudnya kalau kalian memang benar-benar ingin anaknya itu menjadi positif gitu ya, sehat selalu, terus pinter, pakai aja Amerda. Karena kalau nggak ada adanya, Amer bro, anggur merah. Yoi, yang premium nggak? Wah. Tapi seneng banget ya, Evel. Kamu kan ini kan, kalau lihat dari Instagrammu itu sangat sibuk sekali gitu kan. Sibuk gimana dulu? Sibuk gimana? Tapi kalau masa-masa corona ini nggak sibuk juga sih. Nggak sibuk ya, tapi kita agak ke belakang dulu untuk kamu sampai seperti sekarang ini. Itu kalau dulu kan kamu berangkatnya kalau nggak salah dulu ini ya, dari model deteksi. Yoi. Oh iya. Zaman dulu itu kalau di Surabaya itu kan ada koran namanya Jawa Pos. Ada satu. Jadi sampai sekarang ada lah Jawa Iya, tapi Pos. kalau sekarang kan namanya bukan deteksi. ZTZ kalau nggak salah. Dulu tuh namanya deteksi. Nah, deteksi itu dulu punya ambasador ya. Namanya tuh model deteksi. Oh iya. Sempat. Nah, ya kan, good kan? Good. Terus? Nah, dari situ dia bikin satu kompetisi model. Bukan model sih, kayak duta sekolah antara sekolah-sekolah negeri dan juga swasta yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur khususnya, untuk diambil satu perempuan terus ditandingkan gitu. Kamu dulu sekolah mana? SMA Negeri 4 Surabaya. Terus? Terus dari situ aku ikut di tahun kedua. Tahun pertama itu dia di 2008 apa 2009 ya? Atau 2007 ya? Pokoknya aku ikut di tahun kedua. Di tahun kedua itu cuma sampai 20 besar. Nah, disitulah akhirnya setelah keluar dari kompetisi itu aku jadi model deteksi, di foto-foto rubriknya deteksi. Abis itu ke TV, ke SBO TV sampai sekarang gitu. Sedap. Ke Arek TV juga pernah. Nah, di situ dari zaman SMA, kuliah sampai pada akhirnya pernah juga terjun ke industri perfilman atau gagal. Iya, benar. Jadi waktu itu sempat ada ya perbincangan juga dengan ini ya kan, kayak sutradaranya itu lokal ya, orang Surabaya? Orang Jakarta dong. Oh, Jakarta ya? Jadi kalau misalnya orang seni ya orang-orang film itu ada namanya Pak Dwi Ilalang. Jadi dia bikin film kan. Sangat idealis banget, tapi ya di tengah-tengah itu gagal, nggak lanjut. Ya udah, syuting. Sempat syuting tapi ya? Sempat syuting. Aku ingat banget terakhir kita syuting tuh di Kembang Kuning. Terus kita balik karena ada problem dan nggak bisa diteruskan syutingnya sampai sekarang. Oh, pantesan waktu itu setelah kamu di Kembang Kuning jadi rame banget. Iya, aku ternyata duduk di atas makam. Hai Mas. Coba kamu di sana terus pasti banyak. Kalau sama aku dapat cashback kok. Iya. Bisa pakai platform pembayaran di ini ya, ojol-ojol itu ya. Yalah, nggak bercanda. Zaman dulu tuh nggak ada cashback kayak begitu. Pokoknya gitu. Jadi dari model sempat ke TV, ya iseng-iseng gitu kan. Nggak tahu kalau ternyata dunia itu tuh begitu asyik gitu. Terus nyobain casting karena waktu itu film Bendera Sobek itu ngadain casting di beberapa area kota Surabaya. Jadi dia pengen
memunculkan satu aktor dan juga aktris yang asli orang kota Surabaya di Jawa Timur. Iya benar, Kayak waktu gitu. itu juga sempet sih main-main di kayak di sebuah rumah yang di situ tuh tempat production ya, house-nya production gitu. house-nya. Nah, di situ aku kepilih, kita ikut workshop. Aduh, gaya banget ya ngomongnya kayak pernah main film gitu. Jadi kalau misalnya bikin film itu kan ada workshopnya nih ya, Pasti, ada workshop pasti. kita reading skenario dan lain sebagainya. Ya udah itu di workshopin kayak gitu dalam waktu sebulan lebih, 2 bulanan workshop pendalaman karakter. Kebetulan aku kepilih jadi pemeran utama. Sedap. Pemeran utama, tapi ya gitu di tengah-tengah syuting di hari ke-20 atau ke hari ke-16 ya, aku lupa. Pokoknya tengah-tengah syuting karena kita schedule-nya sekitar 30 hari. Tengah-tengah syuting kita harus berhenti. Dan sampai sekarang memang berhenti. Jadi kalau misalnya orang-orang Surabaya dulu inget banget di depan Hotel Majapahit pernah ada syuting film yang ada Jember Karnaval itu, Jember Festival, JFC ya? JFC. Nah, itulah aku lagi berlaga syuting di sana. Waktu dulu pemeran utama masih ingat nggak namanya siapa? Terus ngapain di film itu? Andini. Oh, Andini. Perempuan Jawa banget ya namanya. Jadi karakternya memang anak-anak zaman muda yang hidup di apa ya? Dia punya satu komunitas gitu, yang di komunitas itu tuh ya anak-anak kreatif kota Surabaya gitu. Yang nggak jauh beda sama Surabaya era sekarang sih sebenarnya. Kirain itu kalau Bendera Sobek itu kayak film-film kolosal yang bercerita kayak perang-perangan gitu, nggak ya benar? No. Sedikit drama tapi tetap ada modernisasinya gitu. Wih, modernisasi pas waktu itu ya? Pas waktu itu. Jadi ceritanya tuh karena kan sampai sekarang kita nggak ngerti kan siapa yang merobek bendera Majapahit pada saat itu. Kita cuma tahu di atas Hotel Oranye itu kan ada tiang bendera tuh. Kita tahu cuman ada bendera Belanda dirobek jadinya merah putih. Cuman kita nggak pernah tahu siapa yang ngerobek. Nah, itu yang dijadiin cerita sama bapak sutradaranya ini, Pak Dwi Lala. Tapi kan di skenario sudah ada yang ngerobek, namanya siapa? Ada sih. Berarti udah tahu kan? Pak Joko. Serius? Enggak. Adalah. Nanti kalau misalnya gue bilang ini, kalau dia jadi filmnya ntar ketahuan lagi. Loh, kalau jadi filmnya pasti kamu lah yang pasti dipanggil lagi. Iya, siapa tahu ya. Nanti gue bisa diet. Buat Pak siapa namanya? Pak Dwi ini ada anak buahnya yang sekarang. Tapi beliau masih baik. Nah, dari beliau itu juga sempet main FTV ke Jakarta. Kamu sempat FTV? Sempat. Oh ya? Sekali 2 kali, nggak sampai keseringan pada saat itu kuliah dan berhenti berangkat ke Jakarta karena saya mau lulus, terus nggak di calling lagi sama PH-nya. Iya, tapi waktu itu kamu pernah bilang FTV. Iya, pernah. Zaman itu belum sempat ada capture-capturean gitu sih, tapi aku sempat lihat SCTV bukan? Iya, di SCTV. Apa ya? Cintaku bersemi di pos Hansip. Atau tukang sayur kebelet kawin. Oh ya? Iya benar itu judulnya itu. Kamu sampai sekarang masih ada filenya? Maksudnya siapa tahu mungkin kalau di Google nemu boleh nanti ditunjukin di sini ya. Kalau di Google nemu nanti masukin aja fotonya. Oh, ini dulu gitu. Iya, waktu itu main sama Ben Joshua, terus sama Ruben Elishama, terus siapa lagi ya? Ya ada beberapa lah, tapi memang nggak banyak. Cuman 2 kali 3 kalian. Abis itu aku nggak terus ke Jakarta karena mau terusin kuliah. Ya udah nggak meneruskan. Nah, in the meantime ketika aku lulus kuliah, kenalah aku sama Mas Anggi. Oh, Mas Anggi siapa nih? Mas Anggi Let's Go. Wah, itu vokalisku ya. Iya, Mas Anggi tuh kan aku kenal Mas Anggi tuh di Arek TV. Dia juga ikutan main di Bendera Sobek. Jadi apa? Tiang bendera. Capster. Berbakat dia main filmnya? Berbakat dong. Jadi aku kenal sama Mas Anggi di situ. Dia nawarin aku buat siaran. Dan sebelumnya nggak ada pikiran buat siaran sama sekali. 3 kali dia nawarin, tawaran pertama, kedua aku tolak, tawaran ketiga aku iyain. Akhirnya siaran lah aku di Prambors. Gitu. Jadi setelah berarti setelah lulus kuliah kamu belum memasuki dunia pekerjaan yang bagi sebagian orang kayak ini umum gitu loh. Karena kalau penyiar kan nggak umum. Iya, nggak pernah. Jadi karena penyiar kan duitnya dikit kan. Namanya maksudnya itu. Biasanya kan orang kalau lulus kuliah tidak peduli dia lulusan ekonomi, hukum, jadi teller, bro. Nggak pernah. Aku nggak pernah. Jadi aku siaran itu aku ketika lagi kuliah
sebelum lulus. Jadi aku waktu kuliah itu lagi mondar-mandir Jakarta Surabaya juga buat syuting. Jadi itu Syuting terjadi activity tadi? ya. Jadi itu terjadi dalam waktu kebersamaan. Oh. Jadi dalam waktu yang bersamaan. Aku inget banget kok izin sama Mas Anggi tapping seminggu. Ya ketahuan deh tapping. Tapping seminggu ke Jakarta, pulang lagi, tapping lagi, pulang lagi kayak gitu. Oh, alah. Jadi kuliah, siaran sama FTV-an bolak-balik. Berarti kalau sekarang boleh dibilang kamu sebagai penyiar dan juga secara kalau penyiar pasti hubungannya dengan MC ya. MC terus Voice talent. voice talent iya, jadi penyiar, MC, voice over talent. Udah. Kalau untuk bikin konten Belum lah ya nanti ya. Katanya 2021 gosipnya. Tapi ngomong-ngomong soal berarti broadcaster ya? Broadcaster. Ternyata ya itu gara-gara Mas Anggi itu dia nawarin aku buat siaran. Ternyata dunia broadcasting itu sangat menyenangkan. Kalau misalnya ada senior aku namanya Citra Permata, yang pernah bilang ya kan, Citra Permata kan. Jadi sekarang kan aku dulu di Prambors, sekarang di Hard Rock kan, siaran di Hard Rock. Jadi kalau sempat ngobrol sama Citra tuh pernah bilang, jadi penyiar itu nggak enak, Vel. Kenapa nggak enak? Karena sekali kamu jadi penyiar, kamu bakal kangen terus buat siaran. Oh. Dan ternyata ya aku iakan. Karena aku di Prambors kan nggak sampai 2 tahun ya, setahun. Abis itu aku keluar lah pokoknya sedih. Keluar ternyata kangen. Meskipun setahun itu bukan jalan yang cukup mudah untuk dilaluin. Ya lo saksinya lah. Iya bener. Berarti kan kalau misalnya ngomongin soal yang namanya siaran, pasti kan banyak nih kalau misalnya anak-anak ya banyak yang nanya-nanya, Mas kalau siaran itu gampang atau susah sih? Itu sebetulnya kayak gimana, Vel? Karena kamu penyiar, sudah berapa tahun jadi penyiar berarti kamu? Sudah 6 tahun, berarti kamu setidaknya punya pandangan kalau misalnya ada yang lihat kepingin jadi penyiar gitu. Gimana sih penyiar itu kayak gimana? Kehidupan penyiar ketika bersiaran di radio, susah senangnya mungkin. Pasti setahun awal susah ya. Karena kan berarti kamu waktu di Prambors susah dong? banget nangis bolak-balik keder udah, apalagi Mas Anggi itu kan orangnya detail ya. Jadi aku bisa siaran itu berkat Mas Anggi sebenarnya. Karena aku diajarin dari nol sama beliau gitu kan, sama si Mas Anggi ini. Jadi sebenarnya apapun yang kita belajarin itu pasti susah. Kita belajar matematika juga susah lah. Susah banget. Kita belajar fisika juga susah. Sama seperti kita belajar untuk melatih skill. Ya tambah susah lagi dong, ya kan? Karena kan itu ilmu sosial gitu kan. Benar. Ilmu sosial. Nah, ketika jadi penyiar di training 2 minggu atau 3 minggu itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya bawang itu cuman kulit luarnya aja, kalau misalnya kita ngupas tuh cuman kretek gitu. Nah. Itu training 2 minggu. Cuman untuk perkenalan. Nah, ketika terjun banyak yang dibelajarin. Pertama dari mengolah suara, terus bagaimana kita bikin materi, terus gimana caranya kita ngomong bagus. Dan itu dalam setahun itu nggak bisa. Belum lagi ketika pas siaran semisal ada masalah dalam kehidupan percintaan ya. Jadi ini pernah nih. Ini cerita ketika dia bersiar di Prambors. Ya kebetulan kan ini kan teman kerja kan di Prambors. Aduh. Itu namanya profesional seorang Felicia Amerda itu patut dia acungin jempol karena pada waktu siaran itu aku yang cerita karena aku saksinya. Kan di suatu hari dia lagi tengkar sama pasangannya waktu itu. Habis itu dia tapi harus siaran nih. Jadi ketika open mic gitu ya, kalau udah habis tutup mic dia nangis. Kenapa kamu? Aku diputusin. Habis itu nyalain mic lagi. Siaran lagi. Nafas. Minum. Seteguk 2 teguk. 89,3 gimana tadi? Dulu 89,3 FM. 89,3 FM Prambors Radio hits terbaik dunia. Nah, kan kita hits terbaik dunia kan. Kalau sekarang udah ada beda. Jadi era aku siaran di Prambors itu adalah dengan call-sign-nya hits terbaik dunia. Nah, di situ ya kita melatih profesionalitas kita gitu kan. Maksudnya kan kita benar-benar belajar dari nol ya. Dan di radio saya sangat belajar sama yang namanya on time. Di beberapa kali kan telat terus kan. Itu belajar on time karena memang Mas Anggi standarnya memang rulesnya kalau sebelum siaran sejam
jam sebelum siaran kita harus datang, kita harus cari-cari materi apa yang bagus, dan semuanya tuh berbasis textbook. Kita bikin skrip sendiri, karena kalau aku mikirnya kalau kita ngetik, kita kan akan menguasai materi kan. Kayak misalnya sebelum kamu membaca informasi, kamu baca dulu. Sebelum kamu ngasih tahu informasi, kamu pelajari dulu, kan kayak gitu. Hal seperti itu yang aku lakukan selama setahun di Prambors ini. Dan epicnya lagi sih karena dulu syuting FTV di Jakarta, siaran sama kuliah. Kuliah kan tiap hari, siaran juga waktu tiap hari kan, jam 10 sampai jam 1. Nah itu kan jam-jam rawan untuk mengerjakan paper. Nah, jadi ada deck, komputer untuk audio, komputer untuk cari materi, sebelah laptop untuk ngerjain paper. Jadi multitasking itu. Era itu. Jadi misalnya. Tapi sekarang enggak. Sebenarnya sekarang enggak multitasking. Udah bodoh. Tapi kan gini kan, sudah siaran juga dengan dunia siaran dengan dunia MC itu berhubungan atau sekali. Menurutmu nggak terlalu berhubungan sih? Berhubungan sekali, apalagi kalau kita ngomong teknik MC ya. Jadi setelah dari Prambors, waktu itu Hard Rock membuka, aku masuk ke situ. Hard Rock dan Prambors ini kan segmennya beda ya. Otomatis style kita ngobrol juga pasti akan beda. Oh gitu. Nah, jadi istilahnya kalau aku di Prambors mempelajari teknik skill sih memang nggak ada perbedaan, tapi untuk kita membawa informasi itu untuk pendengar kita kan pasti akan berbeda lagi. Jadi balik dari nol lagi aku di Hard Rock. Nah, disitulah benar-benar dilatih, karena memang Hard Rock itu untuk orang-orang yang dewasa, yang gaul dewasa di umurku yang sekarang gitu kan. Umur berapa? Aku masih 21 tahun kok. Iyalah, terlihat dari kulitnya yang sangat cerah. Aku pakai pons loh. Oh, ini aja nanti aja kamu bilangin. Itu aku nanti bakal tanyain juga. Ya kan, tapi kalau MC ini gimana? Nah, jadi dari situ terjunlah aku nge-MC lah, kita coba semua dari nol. Nge-MC sehari 500.000 pernah, nge-MC sehari duduk cuman ngomong 300.000 itu juga pernah. Jadi semua kita cobain. Sekarang berapa? Hah? Sekarang berapa? Ya, jangan nanya tuh. Loh ya kan kamu kan udah ngomong pernah sekian. Sekarang berapa rate-nya, antara berapa sampai berapa? Jahitan itu di tahun berapa itu ya? Di tahun Iya, tahu. Sekarang 6 tahun yang lalu. Iya, sekarang rate-nya berapa? Kalau Felicia Amarda itu berapa? Ya dikalikan 10 lah. Wow. Mantap. 100 juta. Wih, tanpa plus-plus loh ya. Itu bisa diobrolin lah. Jadi kita jangan ngomongin rate dong di sini. Maksudnya gini, kita membangun karir tuh kan dari nol dulu gitu. Ya kan, ketika kita lihat orang sudah profesional, ya dia berhak untuk mendapatkan lebih, karena skillnya dan perjalanan karirnya tuh kan akan selaras sama penampilannya dia. Karena kan kalau jadi MC itu kan kita ngomongin penampilan ya kan. Benar. Nah, kalau penyiar kan cuma modal suara aja kan, tapi jangan salah, dari suara itulah yang akhirnya kita tuh sadar teknik-teknik bridging, teknik-teknik diafragma perut. Even sampai sekarang aku susah banget ya. Diafragma perut, artikulasi, dan hal-hal seperti itulah yang sangat dipraktekkan di MC gitu. Ngomong nggak nyeret ya, nggak males, nggak ngeret, artikulasinya jelas. Itu yang audiens itu butuh gitu. Tapi kan kalau ngomongin sekarang di masa COVID ini atau pandemi seperti ini, itu kamu pekerjaanmu yang masih tetap berjalan dengan semestinya adalah yang apa? Yang mesti kesibukan kamu yang dari pemain FTV, penyiar, MC, kalau pemain FTV udah enggak, selebgram, yang mana yang masih berjalan dengan semestinya? Saya tidak merasa saya selebgram, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Saya cuman pegiat Instagram, tapi nggak tahu deh, pokoknya saya nggak ngerasa selebgram tuh menjadi satu acuan mencari duit. Tapi kesibukan selama era COVID ini, nge-MC udah nggak sebenarnya. Kita tahu ya, semua acara ke-postpone, nggak mungkin kita ada acara. Loh, siapa tahu ada MC virtual kan sekarang lagi ada. Ada beberapa teman kita yang menawarkan jasa seperti itu, dan syukur alhamdulillah itu rezeki untuk mereka. Untuk yang mencari ya kan digunakan. Jadi kalau misalnya mereka mau promo via live Instagram, itu bisa Zoom atau mungkin bikin di YouTube. Sekarang kan mereka cari-cari hal seperti itu kan. Iya, benar. Karena memang lini bisnis di pariwisata tuh lagi down banget. Jadi memang ada beberapa seperti itu. Tapi untuk aku sejauh ini 3 bulan masih belum ada nge-MC virtual. Terus live Instagram sama beberapa artis.
sama beberapa artis. Kemarin pernah sama Lea Simanjuntak, terus sama Heru Shaggy Dog. Ternyata Heru tuh keren banget ya. Keren banget. Mas Heru jago. Nih kalau ke Jogja aku mau main ke tempat boxingnya. Sumpah. Nggak, Mas Heru itu juga lucu banget. Aku nggak ngerti lagunya Shaggy Dog. Kedapatan kan, Vel sama Mas Heru Shaggy Dog ya. Mampus, gue bahas apa ya? Semua sebelum kita ketemu sama orang, kita pasti cari tahu dulu kan dia apa. Ternyata dia stylist, punya clothing line, ya kan. Terus dia hobi boxing, ya hal-hal kayak gitu. Akhirnya ngobrol live Instagram sama beberapa temen ngebahas soal kecantikan karena mungkin concernnya di dunia kecantikan. Berarti itu ketika kamu ngobrol live Instagram itu kamu sebagai apa? Sebagai penyiar? Sebagai penyiar. Karena memang itu salah satu program dari Hard Rock Surabaya kan. Siaran dari rumah, terus yang kedua nge-MC enggak, alhamdulillah voice over itu luar biasa. Jadi saya harus keluar ke rumah, tujuannya adalah pekerjaan karena memang kalau voice over itu kan kita butuh ruangan yang kedap suara ya. Iya betul. Kalau misalnya nggak kedap suara kan kualitasnya jadi nggak bagus. Tapi itu luar biasa sih. Kalau kata orang Surabaya, lumin tuh. Ya waktu itu kamu juga sempat nanya soal masalah Heru ya, kamu bisa WhatsApp D ini kamu soal tahu soal Heru. Iya aku nanya ke dia gitu. Ya kan dia ini kan aku bilang ya kan teman kantormu sahabatnya si Mas Heru si Daus Rasvan Aoki. Jadi sebenarnya ketika kita siaran tuh memang rules atau skill yang di textbook itu banyak. Tapi yang berdasarkan inisiatif kita tuh juga banyak. Misalnya, kita kalau siaran tuh kan ada talk show ya. Ketika nge-MC tuh juga ada talk show gitu. Nah, sebelum talk show, siaran maupun nge-MC di panggung, kita harus cari tahu kan siapa nih yang bakal gua ajak obrol, apa yang bakal gua ajak obrol. Nah, itu penting banget untuk research itu semuanya. Itu kepake banget. Kayak misalnya kayak kemarin ngomong sama Mas Heru, meskipun akan berlangsung 30 menit atau 40 menit, tapi kan kita harus usaha gimana caranya 40 menit itu it's gonna be something for their friends gitu kan. Buat fansnya mereka tuh harus something gitu loh. Nah, itu jadi misalnya kalau itu tadi ngomong bahasa Inggris ya. Kalau nggak ada yang tahu terjemahnya nanti tak tulis di bawah. Padahal tadi bahasa Inggrisnya juga wele gitu kan. Maaf ya gitu kan. Jadi cari taunya, ngulik-nguliknya kayak begitu. Oh, ternyata seperti ini. Dan ternyata ketika event, mau pernikahan, mau konser, mau apa, itu udah jadi satu kebiasaan rutin. Siapa nih yang manggung? Sheila on Seven. Nah, gue hafalin depan panggung. Sheila on Seven lagunya apa? Oh iya, Jatim Fair kan kita bareng. Iya, Jatim Fair. Kita bareng ya? Iya. Sheila on Seven ya? Di saat Sheila on Seven ada trouble 30 menit. MC berdua tidak tahu ngomong apa. Mbak, bukaan rokmu, Mbak. Bukaan rokmu. Nah, itu gak enaknya. Berarti secara kalau yang harus disiapkan, mental juga harus siap berarti. Mental juga udah siap. Jadi gini, radio MC itu kan dunia entertain ya, dan rawan yang namanya like and dislike itu pasti. Tapi kan pastilah, Bro. Pastilah. Tapi kan bagaimana kita mencari sekelompok orang yang vibes-nya tuh sama kayak kita. Gitu. Tapi kalau ngomong like dan dislike, kamu kan juga punya Instagram kan, Vel? Iya. Followermu berapa sekarang? 7.221. Belum bisa swipe up ya? Belum bisa. Kan gue nggak beli. Oh iya, enggak. Maksudnya swipe up itu berapa? 10.000 ya? 10.000, belum. Berarti kurang 2000-an sekian lah ya. Iya, tapi kan itu saya tidak mengerjakan. Kalau saya mengerjakan mungkin bisa ya 10.000. Iya, haruslah dikerjakan mumpung lagi pandemi kayak gini. Iya. Tapi ngomong like dan dislike, kamu pasti ada ini enggak? Haters gitu? Ada lah, pasti. Semua haters tuh kan ada yang... Aku nggak ada, Pak. Nggak, misalnya gini, ini pertanyaan penting ya. Maksudnya gini, orang itu kan nggak sempurna, pasti punya kekurangan, gitu kan. Dan orang pasti kepo, itu wajar gitu. Dan apapun yang kita taruh di sosial media pasti akan menjadi pembicaraan khayalan umum, ya kan? Karena namanya sosial media. Cuman yang aku menjadi pertanyaan adalah kenapa orang itu benci gue ya? Maksudnya kalau misalnya kamu sebagai temen gitu, kenapa orang itu nggak suka sama gue ya? Kenapa ya? Ya nggak ngerti. Ya kan ada yang kayak gini. Tapi ada juga yang bilang sombong. Kamu maksudnya kamu sombong? Ya, ada yang bilang aku tuh sombong. Karena pasti dia pernah punya sesuatu yang mengira kamu sombong. Kayak misal di jalan gitu disapa, Vel, kamu nggak? Nggak, katanya mukaku judes. Oh? Judes nggak? Nggak kan? Nggak tahu, coba kamu close up muka judesmu kayak gimana? Tapi ada loh biasanya yang kayak, jadi ada orang yang memang pura-pura
melontarkan atau mengkomen nadanya itu kayak haters gitu, tapi sebenarnya dia tuh kepengen direspon. Iya benar. Ada nggak kayak gitu? Maksudnya gini, orang mau membenci sebenarnya bebas-bebas aja sih. Aku sadar juga kalau saya juga nggak sempurna juga. Pasti yang mulutku tuh pedes gitu loh, gede. Oh ya? Iya, kayak makan cabai hijau sekilo gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau ngomong tuh kayak ya mungkin aku yang salah ya, tapi ya udahlah, normal, orang suka nggak suka, kayak gue nyaman sama dia atau gue nggak nyaman sama dia, kayak gitu kan. Jadi wajar-wajar aja. Jadi memang mental tuh harus kuat baja dan harus menerima kritikan secara elegan, karena aku punya manajer tuh jahat banget. Oh ya? Wah gila, ibu Uteku tersayang. Tapi gue sayang banget tuh sama Ute. Jadi awal karir kan memang sama si Ute ini kan. Manajemen ini. Sama manajemen ini karena aku suka banget sama Mbak Mica, ada MC Surabaya namanya Mica. Aku dateng, waktu itu aku punya teman namanya Adi Micin, dia waktu itu punya WO, wedding organizer gitu. Iya, Adi Micin terkenal lah. Ya, aku dateng, terus aku ngeliatin Mbak Mica, di situlah aku ketemu Mbak Ute, Bu Ute, manajerku sekarang ini. Dan itu perjalanannya sangat terjal. Semisal Bu Ute itu lagi nyari MC yang nggak bisa diatur nggak? Nggak ada. Dia cari yang bisa bahasa Mandarin udah. Oh, aku belajar nanti. Oh, bukannya kan banyak. Itu gua juga gak bisa. Bisa sih, ni hao. Ni hao. Dari situ. Oh, gitu. Dan kalau dipuji tuh kan orang, oh iya bagus, gaunnya bagus. Oke. Ya orang tuh akan memuji ya. Akan segampang itu gitu orang memuji kan. Cuman orang mengkritik itu kan tidak akan seberani itu. Nah, manajerku inilah yang selalu bilang, lu ngomong apa sih, jelek banget. Setiap kali aku turun ke panggung, kalau misalnya aku nggak perfect di mata dia atau nggak bagus, langsung ya disemprot ya. Lu ngomong apa sih, lu jelek banget sih tadi, lu nggak nulis ya. Maksudnya gini, awal MC itu juga aku skrip loh tadi. Awal MC itu juga aku skrip. Jadi kalau misalnya pernikahan, aku bikin skrip awal-awal MC itu. Oh ya, gue skrip. Oh, pernikahan. Pernikahan skrip. Exhibition mobil juga begitu. Oh, gue bahas apa nih? Gini. Jadi dari hal-hal lagi kayak gitu tuh kita jadi belajar dan akhirnya terbiasa dari otak keluarnya ke mulut gitu kan. Nah, dikritik lah. Pernah waktu itu kalau MC itu kan pasti kita modal ya. Modal kita apa? Bikin rambut, bikin make up. Make up sih aku bisa sendiri, jadi nggak usah hitung lah. Beli baju harga 100.000 juga nggak mungkin dong. Ya, beli baju yang bagus, yang kita tuh bisa dipandang oke sama orang, tertata rapi gitu kan, slick gitu kan. Udah habis lah gitu. Terus tiba-tiba datang, mungkin rambutku nih nggak cocok. Lu bikin rambut di mana sih, Bu? Jelek banget kayak gitu. Oh ya? Terus gimana dong kamu kayak mengatasi? Nah, karena kamu kan pasti down. Nah, makanya itu mentalnya harus kuat baja. Gue cuma bilang, harusnya gimana, Bu? Lo bawa hairspray nggak? Bawa sisir? Bawa. Dibenerin sama dia. Nah, kayak gini rapi. Udah, ini udah oke. Ya, oke kan? Lo pede kan kayak begini? Kalau kemarin gimana? Iya sih, jelek gitu. Jadi lebih kita yang mendekatkan diri, karena mungkin pada saat itu aku mikirnya, oh, gue masih junior gitu. Ada saatnya juga ketika masih junior, seniorku ini selalu bilang, udahlah, nggak usah mikir junior senior. Yang penting kita tuh berbagi ilmu. Oh, sedap. Nah, dari kritik itulah yang akhirnya udahlah, kayak diasah. Udah tiap hari. Oh, misalnya sampai sekarang sampai seperti ini ya. Jadi sampai seperti ini. Pengasahan mentalnya tuh sangat banyak ya. Iya, sampai kadang-kadang si Ute tuh, udah lu jangan macam-macam. Tuh orang-orang tuh pada ngomongin lu, kok misalnya makin digeber sih. Bodoh amat. Berarti kamu tidak sepi dari namanya pergunjingan, dunia gosip gitu-gitu? Nggak tahu ya, nggak mau tahu juga. Oh, mungkin iya, tapi nggak tahu juga. Ya, mestinya nanti. Tapi ada masanya ketika kita sudah dewasa. Sekarang belum ya? Kan aku masih 21 tahun. Kan dewasa nggak umur. Ya, maksudnya ketika ya kita bertambahnya umur, kita makin dewasa tuh kan kita akan mengerti gimana sih lingkungan pekerjaanku, gimana sih lingkungan personal kehidupan personalku gitu kan. Kehidupan personal. Nah, aku boleh nggak ngobrol kehidupan personal? Boleh. Boleh lah. Kan boleh. Aku bisa mengatur apa yang harus aku ngomong apa enggak. Ya gitu, jadi pinter-pinter kita aja yang mau mengumbar atau enggak. Karena memang di Instagram tuh kan ada Instastory ya. Kalau kita terpancing untuk semakin rajin memposting, memang sih yang nonton akan banyak. Dan kita akan merasa bohong nggak kalau misalnya gini, lo bikin Instastory biar orang tuh ngeliat lo kan.
Terus kalau misalnya orang itu bilang enggak lah, bohong banget. Nah iyalah. Nah, mungkin pasti dia punya ada hasrat untuk dilihat. Nah, kalau keterusan kayak gitu kita jadi keenakan, jadi manja. Nah, hal-hal yang kayak gitulah yang aku coba batasin. Aduh lah, buat apa sih? Itu udah berapa menit tadi? Udah 30 menit, udah santai aja. Wow. Nanti disambung, gampang. Terus Insta story terus. Oh gitu ya. Ya kan kayak semakin kita nggak wise menggunakan sosial media, kita jadi orang yang nggak wise juga. Gitu. Oh. Jadi sebenarnya kalau puasa sosial media nggak pernah, tapi memang memilih aja apa yang diposting sama enggak yang diposting gitu. Wih, sadar. Pernah nih, kayak baru-baru kemarin deh, aku posting foto black and white karena bagus nih gue posting kan. Terus jeda 3 jam terus kok banyak banget sih yang nge-like, kok banyak banget sih yang komen. Terus aku lihat bego ya iyalah, belahan lo turun banget misalnya kayak gitu. Itu udah aku hapus gitu loh. Oh, iya, maksudnya kayak ya wajar lah, namanya manusia tuh kan belahan apa sih, Vel? Hah? Belahan apa? Baju gua terlalu turun gitu. Oh iya. Misalnya Kayak gimana gitu. coba? Hah? Kayak gimana? Ya lo aja kan belahan turun di Google kayak gimana. Gagal saudara-saudara, gagal. Saya berusaha menjadi seorang pembawa acara yang agak-agak cabul, cuman gagal karena Enggak lah, lu keder sama gue. Iya, benar. Tapi Vel, ada ini nggak sih kalau misalnya di masa-masa seperti ini nih untuk meluangkan atau menghabiskan waktu yang menurutmu berguna gitu kayak gimana? Maksudnya semua orang kena dampaknya juga kan, satu Indonesia. Cuman gimana sih kalau dari Feli sendiri, kalau semisal aku tuh tiap hariku kayak gini, jadi aku produktif, tetap menghasilkan. Jadi istilahnya meskipun kita WFH atau apa, tapi tetap menghasilkan gitu loh. Meskipun ya nggak sebanyak ketika nggak pandemi. Jujur aja, kalau kita menghasilkan kan kemarin tadi kita cerita soal voice over ya. Kalau voice over kan masih kita kerjakan, masih siaran, tapi mungkin lebih ke cari hobi baru. Aku sekarang maksudnya gini, di situasi pandemi seperti ini dimana kita lebih banyak stay di rumah dan kita tidak ketemu dengan teman-teman di lingkungan eksternal kita, lebih ke self esteem aja sih, ke kebutuhan personal aja. Misalnya aku lebih dekat sama keluargaku, aku lebih dekat sama orang yang terdekat, aku lebih dekat sama hal-hal yang membuat saya bahagia, tapi bukan uang. Main ya? Main. Tambang. Yoi, gemar rimpa loji nawe. Terus? Gitu. Jadi lebih ke sisi psikologis aja. Karena memang tahun 2020 kayaknya semua orang akan setuju bahwa ini bukan tahun yang gampang gitu, dimana uang menjadi penting tapi tidak sebegitu penting gitu. Ya kan? Gitu. Jadi lebih ke hobiku apa nih? Oh ternyata hobiku masak. Oh ya udah tiap hari masak gitu. Tapi kamu jual nggak kan? Banyak sekarang kan lagi kalau misalnya lihat di Instagram, PO nih, pre-order bumbu apa gitu. Kamu kepikiran nggak untuk, kamu kan masak, siapa tahu mau dijualin gitu. Enggak. Atau kamu ini takut mulas. Kenapa? Ya nggak pede. Aku tuh orang nggak pedean loh. Oh, berarti masakanmu nggak enak ya? Ya aku merasa masakanku enak dan semuanya makan tuh enak, tapi aku nggak pede. Itu enak menurut kamu ya? Iya. Ya maksudnya kan gini, setiap orang tuh kan punya sisi insecure ya, dan ternyata sisi insecureku itu mempengaruhi segala aspek kehidupanku gitu dalam penampilan. Di awal-awal tuh kalau aku inget-inget tuh jadi MC juga awalnya juga nggak pedean, voice over juga awalnya nggak pedean, penyiar juga awalnya nggak pedean. Tapi semakin berjalannya waktu kita kan digembleng ya, jadinya ya semakin udahlah bodo amat gitu. Tapi untuk memulai hal baru, misalnya banyak banget teman-temanku bilang, udah Vel, kamu bikin vlog aja, bikin YouTube, kamu kerjalah Instagram dan lain sebagainya. Enggak, kayak gitu loh. Jadi ada insecurities yang di dalamku tuh yang aku nggak mau asah gitu. Itu kejelekan aku sih. Berarti kamu butuh orang yang bisa mengingatkan biar kamu mengasah bakat yang terpendam tadi ya. Oke, aku kasih senyum. Iya. Tapi kan kamu ini Vel yang di kulit itu kan? Ya, jadi aku kulit apa perawatan kulit itu skin clinic. Jadi itu juga lucu tuh. Pokoknya gini, aku tidak pernah melabeli diriku influencer atau selebgram. Aku aja nggak ngerti gimana caranya ya. Cuman memang hubunganku sama Zap itu nggak tahu kenapa bagus banget. Jadi berawal aku ini live call broadcast.
aku live call broadcast kan, misalnya kalau di radio kan ada live call broadcast, jadi kita interview by call dan itu by phone terus disiarkan gitu kan. Nah disitulah aku ketemu sama salah satu marketing nasionalnya Zep, ngobrol enak, gue dikasih free lah buat treatment laser di situ, gue cobain cocok. Nah di situ akhirnya ini udah tahun kedua aku sama Zep. Di apa Zep itu nggak ada ini lowongan untuk apa? Kan kalau cewek kan banyak kan ya kan? Merombak. Enggak, maksudnya gini, kalau cewek-cewek kan pasti kepikirannya kulitnya pingin cerah, pingin putih atau pingin bersih, terawat lah pokoknya. Itu kan memang normal, maksudnya pasar yang normal gitu. Betul. Mungkin mereka itu kepingin merambah anak-anak band cowok gitu kan, kedekil-dekil itu kan. Nggak pingin ada yang wah ini butuh satu orang cowok yang dibuat proyek percontohan biar kulitnya bagus, biar kalau yang nonton konser cowok-cowok itu meskipun pakaiannya hitam-hitam tetap cerah gitu. Ada nggak dia? Ibu Feryani Chung, teman saya, punya saran bagus untuk anak-anak band. Tapi kalau kita ngomong anak band ya, Zep itu dulu konsernya ke perempuan. Dia nggak nerima pasien laki-laki. Oh iya. Dia sekarang punya Menologi by Zep. Atau nggak di dalam situ ada siapa? Ada Bams. Anak band. Oh iya sih. Tapi kayaknya kurang ya. Kurang lah dia. Udah kinclong kalau Bams itu. Ada Dokter Tompi juga gitu. Jadi kurang kinclong. Nanti aku saranin nggak ya? Iya, anak-anak Surabaya tuh kalau biar kelihatan kalau di panggung itu glowing banget gitu loh. Gila ya kan? Nih bro. Ya, sekedar saran aja, siapa tahu. Cowok ya udahlah gitu. Hitam ya udah, makin maco loh. Berarti kamu kalau ngeliat cowok itu sebetulnya di mata kamu itu cowok yang menarik menurutmu itu seperti apa? Saya suka laki-laki dominan. Oh, laki-laki dominan dalam segala hal ya? Dominan dalam segala hal tapi tetap mendengarkan. Jadi kita tuh kan perempuan pasti pengen didengerin toh. Jadi saya suka laki-laki yang dominan. Saya suka laki-laki yang dekil tapi nggak dekil-dekil banget gitu. Saya suka laki-laki yang punya hobi gitu. Laki-laki kalau punya hobi itu kan punya passion berarti kan. Iya, punya passion. Kayak misalnya kayak aku, hobiku masak, berarti ketika gue masak tuh semua hilang gitu loh. Kamu fokus ke masak gitu. Fokus ke masak gitu kan. Abis ini mau sekolah pastry, doain. Wih, sedap. Iya. Jangan lupa kalau kamu udah sekolah kirim hasil contohnya ke sini. Siap. Ya, biarpun nggak enak kita teman. Tenang, gue kasih CTM nanti. Ya. Terus? Jadi kalau laki-laki punya hobi tuh dia pasti punya passion. Nah kalau misalnya dia punya passion, kalau dia cinta sama seseorang kan dia punya passion gitu loh. Oh iya benar. Ya kan, passion lovers. Berarti kalau kamu misal ada yang deketin yang maskulin gitu sama ada yang dekil gitu, tapi sama-sama punya hobi, punya passion, kamu lebih pilih yang mana? Satunya maskulin, maksudnya wah putih banget, masih terawat. Yang satunya kayak misal anak band nih. Tapi juga nggak degil-degil amat. Ini mula. Tergantung apa ya? Kamu tau nggak sejarah ini apa? Guys, tau nggak sejarah ini apa? Ini kalau nggak salah kan Korea. Korea. Apa? Jadi, Sarangi gitu kan. Kalau misalnya yang nonton tuh udah tahu ini Sarangi, aku pengen sejarahnya. Sejarahnya kayak gimana? Jadi ini itu berasal dari begini loh. Kenapa kok bisa jadi gini? Ini artinya apa? Duit. Nah, ketika difoto berarti di sini seret. Nah, itu mengartikan bahwa cinta itu butuh duit. Berarti di antara semuanya itu tetap ada yang namanya materi ya. Harus dipertimbangkan maksudnya. Nggak melulu materi, cuma dipertimbangkan. Enggak, itu bercanda. Semua itu kembali ke niat, ke komitmen. Klise ya. Tapi kemapanan finansial juga harus. Wah, berarti buat aku mau promosi kamu tapi nggak jadilah. Karena siapa tahu ketika video ini ditayangin kamu sudah gitulah. Jadi terus ini kan selama 2020 ada rencana nggak sampai Desember untuk melakukan mungkin proyek apa? Sudah ada jadwal voice over atau apa? Gak denger apa ya? Kawin katanya. Kawin, ya ampun. Mungkin 2020 ada apa yang mau? Dikat ya nanti kawinnya ya? Enggak bisa ngedit masalahnya. Udah ini apa yang terjadilah. Apa yang dilakukan? Sebenarnya aku pengen banget bikin YouTube channel. Itu udah concern dari beberapa tahun yang lalu. Kan YouTube gampang, Vel. Kamu tinggal bikin email, Gmail, kamu udah punya YouTube. Tapi untuk materinya gitu-gitunya. Iya, kayak berkendala dengan teknik editing dan sebagainya. Maksudnya lebih ke waktu ya. Maksudnya aku kan udah punya anak ya. Jadi concernnya udah beda gitu loh. Belajar editing tuh kan juga lumayan susah. Mungkin juga aku belum meluangkan waktu untuk belajar editing. Terus lebih concern apa yang diangkat. Mungkin sih kalau nggak jauh-jauh lebih ke tips and trick makeup. Karena itu kan yang deket sama
sama personal life-ku. Ya benar. Skincare, ya treatment seperti itu barengan sama Zep gitu. Sebenarnya pengen seperti itu. Cuman ideku tuh lebih gila sebenarnya. Apa itu kalau boleh tahu? Ya aku pengen keliling terus di vlogin gitu loh. Iya kan zaman sekarang nggak bisa. Maksudnya musim ini kan masih belum bisa. Iya, maksudnya saya ini kan orangnya suka punya hasrat untuk keliling gitu kan. Karena oh ya memang suka liburan ya. iya, suka liburan, suka jalan-jalan gitu. Cuman dari pengalaman pribadi luar negeri aja kagak pernah. Oh ya, kamu gak pernah ke luar negeri? Iya, pernah ke Bangkok sih. Oh iya. Maksudnya pengennya tuh seperti itu gitu loh. Jadi kita sehari ngilang ke Solo road trip, sehari ngilang ke Lombok road trip. Aku suka dengan hal seperti itu. Cuman kan kalau road trip siapa yang nyetir ya? Jadi pertanyaan, ya hal-hal kayak gitulah, hal-hal yang. Kenapa kok? Kan banyak sopir. Siapa yang nyetir? Ya aku maunya aku yang nyetir gitu. Oh, Kan keren ya. Keren. Kamu jadi harus road trip. mungkin kamu akan mencari seseorang yang ini passionnya nyetir. Aku ngegiring gua jadi single sih. Seseorang siapa? Seseorang mungkinkah dirimu Kasih. Ada cabis. Jadi idenya banyak, tapi lebih ke ya udah random aja, random things, tapi itu lebih ke daily vlog, lebih ke personal life. Kayaknya lebih gampang ya kayak gitu ya. Iya, makanya diawalin dari situ aja. Dan jadi buat teman-teman yang ngelihat mungkin tadi kan Felis bilang kalau susah ngedit, mungkin ada kalian yang merasa punya skill ngedit, bisa lah kerja sama-sama. Apa ini bisa DM Instagramnya Felis? Apa Instagram? @Felicia_Amerda. Spellingnya gimana? Felicia ya? Felicia Amerda. A-nya berapa? Nggak ada ya? Ya. Amerda biasa? Seperti biasa, Felicia Amerda disambung. Felicia Amerda itu. Jadi ketik dong di bawah sini Felicia. Nggak bilangin aku tuh nggak bisa ngedit sama kayak aku bisa ngupload aja udah. Ya Allah, dari tadi nggak disensor dong omongan gue. Nggak ada ini anti sensor. Pokoknya dunia entertain itu menyenangkan, tapi tidak semuanya juga akan positif, pasti selalu ada negatifnya. Nggak semuanya akan terlihat menyenangkan sebetulnya. Ya semua prosesnya itu ya kan. Orang tuh kan punya kecenderungan ngelihat, enak ya dia sekarang kayak begini, nggak akan ngelihat dulunya kayak gimana. Padahal dulunya kita bersusah payah juga, dicibir lah, apalah. Even gua aja pernah jatuh dari panggung, pakai gaun ribet segitu. Jadi orang tuh nggak ngerti gitu loh. Tapi kan memang itu yang akan membentuk kita untuk jadi seseorang gitu kan. Tapi untuk mengatasi misal ada kan kalau zaman sekarang kan banyak yang ini kan perundungan ya kan, bully-bulian gitu. Kamu ada tips nggak misalnya gimana cara menghadapi itu semua? Semisal di Instagram kamu di komen nggak enak, di DM nggak enak, ada nggak? Kalau aku sih gampang kan karena followerku ya cuman berapa kan nggak mungkin di DM nggak bener. Gimana ya? Ya kita bilang mental kita udah sekuat baja, tapi sebenarnya juga mental kita juga nggak sekuat itu kok gitu kan. Pasti ada sisi baper dan juga sensitifnya juga. Dan itu juga menjadi concernku kenapa saya tidak mau mengelola sosial media dan bikin YouTube. Sempet mikir kayak nggak enak loh, orang terlalu kenal kita tuh juga nggak enak gitu kan. Tapi ya saya menikmati di depan layar, saya menikmati di depan mic, saya menikmati di atas panggung, dan itu kayak jadi addiktif gitu loh. Itu jadi sesuatu yang addiktif banget dan saya addicted to it gitu kan. Jadi ketagihan terus. Ya selalu ada resiko dan keuntungannya. Tapi kalau untuk bullying gimana ya? Mungkin kalau aku jangan terlalu bodoh-bodoh amat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita kan tahu karakter kita kayak gimana kan? Oh, ini berhubung dengan personal image. Nah, kalau siaran itu kan pasti ada personal image dan personal branding, ya kan? Kalau kita siaran kan kita mau dikenal sebagai penyiar yang kayak gimana nih? Itu ada yang namanya personal branding. Sama misalnya apa yang kita upload di sosial media itu juga akan membentuk branding dan image kita gitu kan. Misalnya nih, gue mau dikenal bitchy nih, misalnya gitu. Lu posting pakai BH doang nggak apa-apa gitu kan, karena kan this is something that she wants gitu kan. Dia maunya kayak begitu atau mereka maunya kayak begitu. Jadi kalau misalnya ada orang vulgar banget sih, ya lo nggak boleh ngomel karena kan lo maunya kelihatan kayak begitu, ya kan, take it or leave it. Nah kalau aku mikirnya adalah saya nggak nyaman kalau pakai hal yang seperti itu. Ya terbuka seperti itu terus diposting terus orang-orang pada ngeliat, ya nggak sebegitu nyaman juga sih. Jadi ya kan bisa minta lewat DM kan ntar ya. Hah? Apa? Minta apa? Minta lewat DM ya kan. Kan DM kan cuman kamu dan yang kamu kirimin itu yang tahu.
Abis ini kita baca DM yuk, yang request ya. Ya, seru nih. Jadi ya terus habis itu jangan memposting yang bukan dirimu gitu. ya yang kamu merasa kamu mau terlihat seperti apa, nggak usah diposting. Karena sometimes kita harus dealing with ourselves gitu. Kita mau apa sih, misalnya lo pengen kelihatan sebagai perempuan yang pintar, ya udah sesuaikan gitu kan. Jangan posting hal-hal yang bodoh misal. Tapi ada juga kadang-kadang orang mikir gue pengen kelihatan pinter nih, gue bikin apa sih, omelan di Instastory. Kan sekarang banyak tuh mengomentari pemerintahan atau ngomentarin apa. Please banget do research. Research itu pasti paling penting. Harus cari tahu sedalam apa, kamu mau berkomentar sejauh apa, kalau kamu mau membandingkan, kamu harus membandingkan secara equal. Dan itu juga yang dilakukan oleh beberapa konten kreator di Indonesia kan, bahwa mereka juga do research gitu loh, untuk membandingkan antara produk A dan produk B. Even mereka tidak dibayar gitu kan. Tapi jangan sampai mereka mengeluarkan satu statement yang rancu, menjelekkan brand A atau brand B. Itu kan itu cerita yang sering aku dengar gitu loh. Jadi do research, do their best friends, karena brand-brand seperti itu suka dengan orang-orang yang berattitude. Attitude juga sih. Iya, ini suatu ilmu broadcast itu sebenarnya ya, mencari research itu tadi ya kan. Attitude, ada talk show misalnya, hotel mana talk show di studio, nggak mungkin lah kita duduk di dalam studio. Ya kita kan keluar, kita sapa, kenalan. Gimana? Panas ya Surabaya. Ya itu emang gimana sih? Ya orang bilang, aduh itu basa-basi. Tapi karena penting ya? Iya itu penting banget. Ya? Gimana kamu mau ngobrol kalau kamu nggak bonding? Ya kan? Bonding jadi ini, kalau kamu masuk salon dilurusin, direbonding. Ya maksudnya kalau kita nggak kenal kan gimana kita mau nyaman buat ngobrol gitu. Tapi kamu sendiri sudah ada nggak sih yang nawarin ke depannya ini memakai jasamu untuk apa tuh? Membawa brand mereka, ada nggak? Ada nggak? Brand mereka enggak sih sejauh belum ini. Sejauh ini belum ada. Ada beberapa klinik kecantikan, tapi ya aku tolak karena kan saya sudah berkomitmen dengan Zep gitu. Satu ini kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Biasanya kan gitu. Tapi ada beberapa kemarin kalau live Instagram ya saya harus lihat dulu topiknya apa nih. Kalau topiknya cuman sehari-hari ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk annual ambassador atau gimana lah kerjasamanya, itu pasti saya nggak bisa karena masih sama Zep. Gimana ya, udah jadi best friend sih sama Zep tuh. Kan kalau Zep kan ada namanya Zep Icon sih. Wih, sedap. I love Zep udah lah gitu. Lasernya oke banget. Iya. Gitu. Ini promosi gue jadinya. Promosi banget. Ini Vel terakhir, Vel. Kalau misalnya kamu punya ini kan di masa-masa susah ya sekarang ya, maksudnya orang nggak bisa ketemu, itu kamu punya nggak tips atau gimana lah cara biar intinya itu kita nggak anjir urip ngene-ngene tok nggak seperti itu, hidup nggak gini-gini aja gitu loh. Susah sih memang ya, susah karena kayak kamu kan kayaknya sekarang ini ya mulai sering-sering promo masker atau apa gitu ya, kan, itu kan maksudnya. Jadi ya aku juga lupa mention ya. Jadi masker itu buatan salah satu sahabatku, desainer Surabaya. Dia memang produksi emang desainer ya. Dan disitulah aku bilang, yaudah sini aku promoin, aku bilang gitu kan. Aku jualin. Jadi maskernya ya cukup kejual, cukup laris. Terus kemarin juga sempet aku beli di masker untuk .id untuk Indonesia itu lucu juga. Ya? Aku beli Pinot, aku beli Artist Attire, aku beli banyak lah. Aku beli Didut, aku beli Sanchi itu banyak lah. Aku ngeborong banyak gitu. Tapi memang itu cara kita untuk respect karya mereka gitu. Dan memang gimana caranya? Ya gimana caranya coba untuk mengatasi keterbatasan yang sekarang biar hidup nggak gitu-gitu aja lah, Vel. Aku tuh sebenarnya kalau lihat Instastory tuh kadang-kadang lihat kenapa ya teman-temanku kayak ada sebagian teman-teman yang wah gini-gini aja. Ya siapa tahu setelah ngeliat ini, ngeliat kamu kan, kalau misalnya aku yang ngasih tips gitu kan kayak agaknya nggak mungkin ya kan. Udah muka aku nggak cerah gini. Nggak berpengaruh. Ngomongnya gini-gini aja itu. Ya maksudnya harus nggak menyerah sama keadaan. Kalau kamu kan tetap mobile, tetap berini. Nah maksudnya ini dong bagi tips, mungkin ide buat yang ngeliat ini biar nggak di rumah aja menyesali. Jadi memang banyak yang komplain by DM, terutama
followers ya, dia bilang kok masih keliling sih gitu kan, di rumah ada anak gitu. Memang agak ribet, tapi pekerjaan yang saya lakukan kan nggak mungkin saya stay di rumah aja gitu sih. Cuman memang lebih memilih aja untuk posting atau enggak. Jadi tetap mobile, tapi kita harus lebih aware sama kebersihan. Untungnya dari dulu di tas aku ya, ini ada tas aku nih, selalu ada yang namanya toilet spray dan hand sanitizer. Oh, udah Jadi kebiasaan ini kemana-mana, mau aku liburan, dua ini selalu ada di tas aku. Jadi ketika ada situasi seperti ini ya mungkin lebih terbiasa untuk pakai masker. Udah gitu aja sih. Dan ketika di rumah mungkin ada orang tua dan ada anak, aku nyampe rumah ya mandi dulu, mandi baru cuddling atau gimana. Lebih menjaga kesehatan seperti itu, vitamin tiap pagi minum jus, dan biar gak gitu-gitu aja ya. Orang bicara tuh new normal ya, cuman aku bilang ya new normal gue udah dari kemarin gitu loh. Saya berperang dengan keadaan ini ya kita mencoba untuk menjadi normal gitu dengan situasi kayak begini gitu kan. Dan terlepas dari kebijakan perusahaan dan lain sebagainya ya lebih fight. Dan yang kedua adalah lebih ngulik aja sih hobinya apa yang bisa dilakukan di rumah. Ada teman aku berarti hampir 3 bulan dia stay di rumah, berat badannya turun 10 kilo. Itu baik atau? Menurut dia baik, karena menurut dia makannya diatur, gitu. tidak ada kegiatan di luar, dia fokus olahraga, dia fokus pilates, dia fokus makan makanan sehat yang dia diatur, BAB-nya lancar, tidurnya juga tertata. Nah, kan orang sehat itu kan dilihat dari tidurnya tertata dan lain sebagainya. Dia merasa, wah ini gila nih, ini life achievement banget ketika di masa-masa pandemi ini. Ternyata dia bisa lebih menata kesehatannya, maksudnya menambah good habit lah dalam kehidupannya. Terus yang terakhir adalah uang tuh juga bukan segalanya kok. Jadi kalau zaman sekarang lebih terutama kesehatan ya. Iya, jadi kadang-kadang kita mikir tuh, aduh gimana ya, gue bisa hidup nggak dengan duit sebegini. Guys, saya juga punya pikiran kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh harus beradaptasi, tidak hanya dengan perilaku, tapi juga pikiran kan kita harus adaptasi. Gitu. Gimana caranya? Sebulan segini harus cukup. Oh ya udah, kita jalanin aja. Jadi ya fight for it aja. Berarti, emangnya cuma hubungan aja yang fight for it? Wih, ini dia. Kepinginku itu tadi tuh ngomongin soal hubungan, Vel. Cuman karena aku nggak bisa memancing untuk yang lebih dalam, karena nantilah untuk episode berikutnya aku bakal mengulik kehidupan pribadimu. Ini sementara adalah ngobrol soal kamu broadcasting, terus jadi pokoknya apa tadi, penyiar, MC, kehidupanmu sehari-hari, terus petuah-petuah bijakmu. Gila, aku tuh seneng banget loh diajakin ngevlog kayak gini. Gak ada yang mau ngajakin aku ngevlog. Kan kamu nggak tahu ini diupload atau enggak. Ya udah, Vel, terima kasih ya. Nanti kapan-kapan bakal ngobrol-ngobrol lagi, mungkin di tahun 2021 atau apa, ketika kamu sudah new normal, new life, New hope. ya new hope, pokoknya New journey. Emang ada apa sih tahun 2021 kan tahun baru ya? Tahun baru biasanya baru. sesuatu yang baru, mungkin dari potong rambut baru ya kan, potong rambut baru. Kemarin panjang, sekarang kita pendek. Kamu gak nanya inspirasi aku potong pendek ini apa? Enggak, pasti kayak Dua Lipa udah. Enggak lah. Oh enggak, sama. Enggak lah, aku pengen pakai kaos band. Oh gitu. Sama sepatu, sama celana pendek, sama sneakers, sama fans. Aku nggak pernah punya fans loh. Oh ya, nggak apa. Jadi buat fans ini ada Felice Amerda. Silakan di endorse. Felice Amerda di Instagram. Diskon aja nggak apa-apa kok, nggak usah endorse. Aku kan nggak bisa minta endorse. Tapi aku pengen punya fans, tapi bingung beli yang mana. Ya udah, buat para penjual sepatu fans silakan tawarkan dagangan kalian. Tahu gitu gue dandan gede gue kayak ibu-ibu begini pakai daster, ya Allah. Ya nggak apa-apa lah, ibu-ibu sekarang juga tetap menarik lah, ya kan, main lah pokoknya. Istilahnya pikiran gitu, pikirannya harus yang baik-baik aja. Ya udah, Vel, terima kasih banyak ya. Jadi nanti kalau misalnya ini di Upload. kenapa kok burem gini ya? Jadi nanti kalau misalnya ini di-upload, aku akan tag kamu di Instagram. Nanti akan aku blast dan jadi tontonan banyak orang. Semoga kamu nanti akan ini ya, semakin terbuka. Siapa tahu hatersmu tambah banyak. Jadi intinya kalau haters tambah banyak itu tambah kesuksesan seseorang di dunia maya kayaknya ya. Katanya sih kayak gitu, tapi ya udah nggak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Haters gonna hate, jadi let them hate and kill them with kindness. Yeah. Ya pokoknya shine bright like a diamond lah.
Aku bisanya cuman itu bahasa Inggris. Ya udah, Vel, terima kasih banyak sudah datang-datang. Ya Pak, sebetulnya sih dia main-main aja tadi, cuman karena lagi kepingin ngobrol-ngobrol aja. Ya udah. Nggak sengaja banget ya, nggak sengaja banget. Ya, Apa sengaja atau sengaja? enggak lah, nggak sengaja. Nggak sengaja. Ini kan maksudnya belum tahu juga ditayangin atau Ya udah enggak. nggak apa-apa, aku ikhlas. Ya udah, terima kasih Felicia Amerda. Thank you, Gede, let's go. Sampai bertemu di 30 menitan. Sebetulnya ini 30 menitan karena jarang-jarang banget aku dapat ngobrol-ngobrol dengan cewek gitu ya kan. Yang lainnya tuh cowok-cowok semua. Bosen kan kamu? Bosan. Siapa tahu dengan Felis ini subscriberku bisa 2000. Ternyata Gitu. kamu live for subscribe. Subscribe. Ya deh, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.